Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penjejak sunyi, kembali kita membuka lembaran kisah dari kotak 1001 malam. Manusia seringkali merasa berkuasa. Dengan harta dan jabatan, mereka merasa bisa mengatur segalanya. Namun kisah kita hari ini bermula ketika seorang raja yang paling berkuasa di zamannya, Khalifah Harun al-Rasyid, dikalahkan oleh musuh yang tak terlihat. Pagi itu istana gempar. Khalifah sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit masuk angin. Tubuh baginda menggigil, perut kembung, dan kepalanya pening. Tabib-tabib terbaik dikumpulkan. "Ampun Paduka," kata tabib istana dengan tangan gemetar. "Penyakit Paduka ini disebabkan oleh hawa jahat yang dibawa oleh angin malam." Mendengar itu, Khalifah bukannya minum obat, malah marah besar. Sifat arogansinya muncul. Ia merasa tersinggung karena ada sesuatu yang berani menyakiti tubuhnya tanpa izin. "Kurang ajar!" teriak Khalifah sambil bersin-bersin. "Berani-beraninya angin menyakitiku. Patih, panggil pasukan keamanan." Suasana menjadi konyol. Raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap pelaku yang membuatnya sakit, yaitu sang angin. Tapi bagaimana caranya menangkap angin? Pasukan pengawal berlarian di taman istana, menebas-nebaskan pedang ke udara kosong, mencoba menangkap angin dengan jaring ikan. Tentu saja sia-sia, angin tetap bertiup dan raja tetap sakit. Karena pasukannya gagal, Khalifah yang sedang emosi membuat pengumuman gila. "Barang siapa yang bisa menangkap angin dan memenjarakannya, akan kuberi hadiah emas. Tapi jika gagal, akan kuhukum cambuk." Seluruh penduduk Baghdad tiarap. Tidak ada yang berani keluar rumah. Siapa yang sanggup melawan titah alam? Namun di sudut kota, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menikmati teh hangat. Ia melihat daun-daun berguguran ditiup angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, utusan istana datang menggedor pintu. "Abu Nawas, kau dipanggil menghadap." Abu Nawas yang sudah tahu tabiat rajanya hanya tersenyum kecut. "Ada masalah apa lagi orang tua itu?" gumamnya. Sesampainya di istana, Khalifah menatap Abu Nawas dengan mata sayu namun tajam. "Abu Nawas, kau orang paling cerdik. Aku perintahkan kau menangkap angin yang telah membuatku sakit. Penjarakan dia. Aku beri waktu 3 hari." Para menteri tersenyum licik. "Mampus kau Abu Nawas, mana bisa angin ditangkap?" pikir mereka. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tidak menolak, ia justru menjawab dengan mantap. "Hamba sanggup Paduka. Angin itu memang kurang ajar. Hamba akan menangkapnya dan membawanya ke hadapan Paduka dalam sebuah penjara." Raja kaget, tapi senang. "Bagus, lakukan." Abu Nawas pulang dengan membawa beban berat. Bagaimana cara memegang sesuatu yang tidak bisa dipegang? 3 hari itu adalah hari yang aneh bagi tetangga Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas berlarian di halaman, membawa karung goni, mencoba menyendok udara. "Hap, kena kau!" teriak Abu Nawas, lalu menutup karung. Tapi saat dibuka, karungnya kempes, kosong. Ia mencoba memakai toples kue istrinya. Ia kipas-kipas udara masuk ke dalam toples, lalu ditutup rapat. Tapi saat dia intip, tidak ada apa-apa di sana. Abu Nawas hampir putus asa. Ia duduk termenung di dapur sambil memandangi botol susu bekas. Ia teringat kisah jin yang dikurung oleh Nabi Sulaiman. "Tunggu dulu," pikir Abu Nawas. "Raja meminta aku memenjarakan angin. Syarat penjara adalah ada kurungan dan ada isinya. Tapi angin tidak terlihat. Bagaimana membuktikan bahwa di dalam botol ini ada angin?" Tiba-tiba senyum jahil mengembang di wajahnya. "Aha, aku tahu caranya. Bukan hanya angin yang akan kutangkap, tapi aku juga akan memberi pelajaran teologi kepada baginda raja." Abu Nawas segera mengambil sebuah botol kaca bening. Ia lalu meminta istrinya menyiapkan air panas dan penutup gabus yang rapat. Hari ketiga tiba. Balairung istana penuh sesak. Khalifah sudah sedikit sembuh, tapi rasa penasarannya memuncak. Abu Nawas masuk dengan gaya meyakinkan. Di tangannya, ia memegang sebuah botol kaca yang tertutup rapat oleh gabus. Di dalamnya, kosong melempong, hanya terlihat bening. "Mana anginnya Abu Nawas?" tanya raja tidak sabar. "Botol itu kosong." "Ampun Paduka," kata Abu Nawas tenang. "Angin ini sangat licik.
Dia tidak terlihat oleh mata kasar, tapi hamba sudah berhasil memenjarakannya di dalam botol ini. Dia tidak bisa keluar lagi untuk menyakiti Paduka. Raja membolak-balik botol itu. Aku tidak percaya, ini cuma botol kosong. Kau menipuku. Para menteri mulai memprovokasi. Benar Paduka, hukum dia. Dia memboal. Abu Nawas tersenyum. Paduka, jika Paduka ingin bukti bahwa angin itu ada di dalam, Paduka harus membuka tutup botolnya. Tapi hamba peringatkan, angin ini sedang marah. Jika dia keluar, dia akan menyerang siapa saja yang membukanya. Raja yang pemberani tapi penasaran, menantang. Aku tidak takut. Raja pun mencabut tutup gabus itu dengan keras. Plop. Dan seketika itu juga, wush, tercium bau yang sangat busuk keluar dari botol itu. Bau yang menyengat hidung seperti bau telur busuk dicampur terasi basi. Khalifah langsung menutup hidungnya. Wek! Bau apa ini? Abu Nawas, kau meracuniku? Seluruh istana tutup hidung. Para menteri muntah-muntah. Abu Nawas tertawa kecil. Ampun Paduka, tadi hamba sudah bilang, angin itu sedang marah. Itulah baunya angin yang hamba tangkap. Itu adalah angin kentut yang hamba kumpulkan dari perut hamba sendiri setelah makan ubi bakar. Raja marah besar, wajahnya merah padam. Kurang ajar, kau memberiku kentut. Tunggu dulu Paduka, potong Abu Nawas cepat. Pertanyaannya adalah, apakah angin itu keluar dari botol? Iya, baunya busuk sekali. Jawab Raja. Nah, seru Abu Nawas. Berarti terbukti bahwa hamba berhasil memenjarakan angin di dalam botol itu. Buktinya, saat dibuka, dia keluar menyerang hidung Paduka. Tugas hamba selesai. Raja terdiam. Logika Abu Nawas tidak bisa dibantah. Secara teknis, kentut adalah angin. Dan angin itu tadi ada di dalam botol. Raja mau marah tidak bisa, mau ketawa tapi baunya busuk. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengubah wajahnya menjadi serius. Ia ingin menyampaikan pesan inti dari sandiwara ini. Abu Nawas mendekat ke singgasana. Paduka yang mulia, kejadian ini mengajarkan kita satu hal penting tentang iman. Apa hubungannya kentut dengan iman? Tanya Raja masih menutup hidung. Paduka, tadi Paduka tidak bisa melihat angin di dalam botol itu, bukan? Tapi Paduka percaya angin itu ada setelah mencium baunya dan merasakan dampaknya. Begitu pula dengan Tuhan, Allah SWT. Kita tidak bisa melihat zatnya dengan mata kepala kita di dunia ini. Tapi kita bisa merasakan keberadaannya, melalui ciptaannya, melalui rezeki yang dia beri, dan melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Seringkali manusia seperti Paduka tadi meragukan apa yang tidak terlihat. Padahal yang tidak terlihat itu, seperti nyawa, angin, dan Tuhan, justru adalah yang menggerakkan kehidupan kita. Janganlah kita sombong hanya karena kita tidak bisa melihatnya. Justru karena dia gaib, ujian keimanan itu ada. Khalifah Harun al-Rasyid tertegun. Rasa mualnya hilang berganti rasa haru. Ia sadar, kemarahannya pada angin tadi adalah bentuk kesombongan kecil yang diluruskan oleh Abu Nawas dengan cara yang menjijikan tapi jenius. Raja pun tersenyum. Kau benar Abu Nawas, kau lolos dari hukuman. Tapi tolong, buang botol itu jauh-jauh. Sahabat penjejak sunyi, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu meyakini yang gaib, bahwa Allah selalu ada, mengawasi kita, meski mata tak mampu menatapnya. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.